Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Rianto, dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Sistem Operasi yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 6 di Prodi Teknik Elektro dengan bobot 2 SKS. Pada perkuliahan kali ini saya akan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan sebelum saya menyampaikan lebih lanjut dengan pada pengajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah sistem operasi. Mata kuliah ini secara umum berisi materi mengenai pengenalan umum sistem operasi, kedudukan sistem operasi dalam struktur komputer, kemudian juga struktur sistem operasi, manajemen proses, koordinasi proses, manajemen memori, manajemen penyimpanan, data proteksi, dan juga security, dan sistem terdistribusi. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan memahami konsep dasar sistem operasi dan sejarah perkembangannya, juga memahami dan mengerti struktur sistem operasi, memahami konsep proses dan pada sistem operasi, juga memahami konsep dasar penjadwalan proses pada sistem operasi, menerapkan algoritma penjadwalan dan berbagai kondisi dan situasi sesuai dengan manfaatnya, serta memahami konsep penjadwalan proses pada sistem operasi. Adapun materi pokok yang akan kita bahas adalah meliputi konsep dasar sistem operasi dan juga struktur sistem operasi dan lain sebagainya. Ada 16 poin, ya, ada 16 pokok pembahasan ya untuk kali ini. Sedangkan dalam evaluasi atau penilaian pembelajaran, saya menggunakan laporan ataupun topik perkuliahan mingguan, ya, bobotnya adalah 20% di setiap awal perkuliahan, serta partisipasi kelas dalam bentuk tanya jawab, bobotnya ada juga 20% selama di dalam kelas. Kemudian juga mempresentasikan hasil tugas individu setiap awal perkuliahan dengan materi pada materi minggu yang lalu. Kemudian juga ada resume buku, bobotnya adalah 40%, dan ada praktik ya, instalasi sistem operasi pada sebuah komputer, dan penilaian yang akhir adalah ujian akhir semester, yakni 40% ya, 50% maksudnya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi contoh pengajaran dengan topik prinsip-prinsip perangkat keras ataupun di input output pada sebuah sistem komputer. Baik, inilah contoh sistem pengajaran saya yang menggunakan metode ceramah secara online menggunakan fasilitas Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, kita semuanya masih diberikan berkat rahmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan aktivitas kita semua tanpa halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya atas kegiatan yang kita lalui hari ini. Sebelum perkuliahan, marilah kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan tema kali ini adalah ini. Sudah bisa ya screen saya. Prinsip perangkat keras input output ataupun juga prinsip perangkat lunaknya ya, tentang sistem komputer ya, di mata kuliah sistem operasi kita akan membahas tentang input outputnya. Baik, dalam perkuliahan kali ini kita mempunyai tujuan mahasiswa nanti kalian diharapkan bisa memahami tentang prinsip perangkat keras input output dan juga perangkat lunaknya input output tersebut. Oke,
Sudah siap semuanya ya? Ya, oke, baik. Ini teman-teman, ya, artinya kita semuanya perlu mempelajari tentang sistem komputer di sini. Ya. Di mata kelas sistem operasi ini ada beberapa yang harus kita pelajari. Ada misalnya adalah manajemen input output dan lain sebagainya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip perangkat keras input output. Di dalam input output atau I/O dalam istilah komputer itu ada namanya input output device ataupun juga perangkat input output, kemudian ada device kontrolnya atau perangkat kontrolernya, ya. Kemudian ada direct memory access ataupun disebut dengan DMI. Oke. Selanjutnya, nah ini. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tentunya kita memahami dulu apa yang dimaksud tentang yang akan kita pelajari. I/O ataupun disebut dengan input output, ya biasa sering kita jumpai dalam sistem komputer, ya. Di mana I/O atau input output, perpanjangan dari input output, adalah bagian dari struktur sebuah komputer yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi CPU untuk mendapatkan untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya ataupun juga environment-nya. Nah, oke, ini adalah gambaran-gambaran dari struktur dari input output tersebut. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam pada CPU, ya, pada CPU. Kemudian input, secara detailnya penjelasan tentang input dalam konteks perkuliahan kali ini, bahwa input yaitu alat yang digunakan untuk menerima, ya, masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Nah ini macamnya. Ini adalah bagian device dari input, ya, atau disebut dengan perangkat input dalam komputer. Nah, kemudian kalau pengertian output ataupun keluaran, yaitu adalah sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat diproses dan digunakan untuk penyimpanan data hasil proses tersebut. Nah, ini semua disebut dengan output. Dalam gambaran tersebut ini ada bermacam-macam di sini kategori contoh sebagian dari output tersebut, ya, dari bagian output pada sebuah komputer. Nah, oke, kita akan mempelajari tentang input komputer. Nah, ada beberapa yang mungkin sudah kalian ketahui ataupun sudah pernah kalian lihat, tapi mungkin juga belum tahu apa spesifikasinya. Oke, ada keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD atau compact disc, ada modem, CD-ROM, kemudian ada digitizer, ada barcode scanner, ada leg pen, ada scanner, trackball, mikrofon, dan juga webcam. Ini adalah bagian-bagian dari device komputer, ya, di bagian dari device bagian input. Oke, saya akan tanyakan dulu, tes dulu pada kalian. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang sudah sering kalian jumpai, mungkin sudah kalian pegang, ya, terkait ini semuanya. Oke, saya tanya, Edi Ananda, silakan nyalakan mikrofonnya. Edi Ananda, apa yang kamu ketahui dengan keyboard tadi? Di sini ada salah satu bagian dari input. Jadi keyboard apa, Adi? Di sini sebagai perangkat komputer, input dari sebuah komputer. Inputnya keyboard itu, Pak. Ya, keyboard itu adalah input. Nah, jadi apa itu keyboard itu menurut Adi? Pak Adi. Nah, ini kan setiap hari kan sudah memegang keyboard ya. Sekarang saya tanya, apa itu Adi?
keyboard. Coba bisa dijelaskan bagaimana apa itu keyboard? Ini adalah perangkat Alat untuk mengetik, Pak. alat untuk mengetik itu namanya keyboard. Iya, seperti itu. Iya, Pak. Oke. Jadi itu fungsi atau nama. Ya. Fungsinya untuk apa? Berarti namanya alat untuk mengetik. Nah, fungsinya untuk apa coba? Oke. Ya, menurut Adi, menurut Edi. Ini katanya tadi keyboard adalah alat mengetik. Untuk sekarang fungsinya apa? Ayo. Dibuka aja maskernya, enggak apa-apa, nggak usah pakai masker ya. Kita kan berjauhan ya. Ya, itu kan kelihatan. Fungsinya untuk memasukkan inputan, Pak. Inputan angka ataupun huruf, Pak. Oke, berikut inputan angka atau huruf. Oke, sekarang lanjutnya Calvin. Oke, coba Calvin, bawahnya Calvin bisa jelaskan apa itu mouse? Apa Calvin? Mouse itu apa Calvin? Calvin ya. Ya, tadi keyboard sudah dijelaskan oleh Edi Ananda. Sekarang Calvin coba bisa jelaskan ini. Calvin setiap hari kan antara keyboard dan mouse itu kan sering menggunakan, bahkan mungkin memegang. Saat ini pun juga sudah memegang. Oke, coba jelaskan apa itu mouse. Jangan bilang ini tikus loh ya mouse ya. Maki mouse nanti kamu tikus ya, bukan ya. Yo Calvin Dwi Sesanto, apa? Mouse adalah alat untuk penunjuk pada monitor. Penunjuk pada Pilih monitor. satu aplikasi. Oh, penunjuk monitor oleh kursi. Ini menurut Calvin ya. Tidak apa-apa ya. Oke, fungsinya untuk apa? Itu namanya. Sekarang fungsinya untuk apa? Belum nama Fungsinya masa untuk memilih sesuai untuk memilih Oke, Calvin belajar lagi ya. Coba belajar ya. Jadi belajar. Coba. Ini kan ya, sehari-hari baik, ya. Pak. Oke. Sekarang ini ke Mas Bagas. Oke, Mas Bagas. Coba Mas Bagas, bisa jelaskan apa itu joystick? Joystick, Pak. Ya, joystick itu apa? Jadi setahu saya kalau untuk joystick itu terutama yang ada di PlayStation itu, Pak. Oh, PlayStation. Fungsinya hampir mirip seperti mouse. Juga bisa untuk memilih suatu menu yang ada di dalam komputer tersebut. Dalam itu, komputer. Pak. Oke, fungsinya untuk memilih menu ya. Oke, apa itu sih sebenarnya nama-nama tersebut? Baik, kita ulas bersama ya. Oke, yang pertama adalah keyboard. Bentuknya seperti ini. Saya yakin semuanya sudah pernah megang. Dalam komputer, keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta melakukan perintah-perintah pada sebuah komputer. Itu disebut dengan keyboard ya. Kalau bahasa elektronikanya ada juga disebut keypad. Kalau keypad itu ya hampir sama dengan keyboard fungsinya, cuman dia bentuknya lebih kecil, lebih simpel ya. Bisa digunakan pada sistem-sistem yang lainnya. Keyboard misalnya di HP ataupun juga di mana ya, di ATM ataupun di kontrol-kontrol yang lain. Itu adalah sebagai ini untuk memasukkan data inputan ya, memerintahkan data bentuk organik. Terus kemudian mouse. Ya, mouse bagian dari inputan buah komputer, tapi mouse ini bukan yang tikus ini ya. Ini adalah mouse. Ya, bukan yang tikus, karena yang tikus itu adalah bahasa Inggrisnya mouse. Ya, oke. Makanya dalam pelajaran bahasa Inggris itu harus bisa membedakan kalau mouse di dalam bahasa Inggris adalah tikus, tapi mouse kalau di dalam istilah bahasa Inggris teknik elektro adalah ataupun teknik komputer adalah apa? Mouse adalah perangkat keras, umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola di tengah, ada laser di bawahnya ataupun mungkin juga bola untuk menggerakkan kursor. Nah, fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor. Nah, fungsi mouse sendiri adalah untuk menggerakkan kursor ataupun melakukan scroll. Nah, kemudian di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan, ya, diinginkan pengguna untuk memilih. Nah, itu adalah namanya mouse. Kemudian ada joystick tadi. Nah, ini joystick itu adalah merupakan perangkat keras yang berbentuk seperti tuas gigi mobil. Nah, ini
atau seperti stick console. Nah, ini ya, yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Nah, perangkat ini biasanya digunakan adalah untuk bermain game pada sebuah komputer. Nah, ini namanya adalah joystick. Nah, jadi para gamer masa lampau pasti apalagi sini. Kalau gamer sekarang mungkin sudah menggunakannya tidak menggunakan joystick ini ya untuk gamer yang sekarang. Oke, selanjutnya ada touchpad. Nah, touchpad gambarnya seperti ini, Anda sudah melihat di laptop Anda masing-masing. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dipegang ini. Di dalamnya ada sebuah sensor yang diinginkan pada layar monitor. Jadi bisa menggerakkan adalah scroll dan lain sebagainya, pointer itu ya. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook. Nah, dan memiliki cara kerjanya seperti mouse tadi. Nah, itu disebut dengan touchpad. Kemudian ada compact disc atau CD. Nah, ini compact disc atau CD adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dari pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik. Ini bahannya bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah yang ada di sini. Nah, ini ada disebut dengan compact disc-nya atau CD-nya. Ada juga, ini jenisnya nanti ada CD-RW yang bisa ditulis dan juga bisa dibaca. Ya dah. Ada juga yang CD, ini komputer hanya bisa membaca saja. Ya, oke. Kemudian ada juga nanti adalah dalam bentuk DVD, VCD, ada macam-macam. Nah, ini adalah alat penyimpanan eksternal pada komputer masa lampau sebelum muncullah flash disk, ya. Kemudian ada modem. Nah, tadi istilah modem Mas Lagunawan tadi ya, belum pernah melihat modem ya. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Itu disebut dengan modem. Bentuknya bisa bervariasi, ada yang dicolokkan ke USB, lubang USB kayak seperti ini, ya kan? Ada ini hampir mirip dengan bentuknya flash disk, ya, bentuknya flash disk kayak gitu. Oke, dinyalakan semuanya, Om, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan fitur WiFi seperti ini, ya, ataupun juga menggunakan inputan dari RJ45 juga ada menggunakan kabel. Inilah disebut modem Mas Gunawan ya, Mas Lagunawan. Jadi ini biasanya adalah untuk menangkap dari jaringan internet. Nah, kemudian yang bisa diterima oleh komputer disebut dengan modem kayak gini. Kemudian ada flash disk yang tadi. Flash disk ini adalah sebuah perkembangan alat media penyimpanan eksternal sebenarnya, alat penyimpanan eksternal yang bisa digunakan untuk di fasilitas inputnya pada sebuah komputer, memberikan masukan pada sebuah komputer. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB sampai dengan 32 GB. Ini adalah bentuknya flash disk. Nah, saya yakin semuanya sudah punya flash disk. Nah, kemudian tadi ada CD-ROM dan juga DVD-ROM. Ini bedanya dengan CD. Kalau CD tadi adalah ini, piringannya ini, kalau DVD-ROM ataupun CD-ROM itu adalah ini. Perangkatnya adalah untuk pembacaan dari CD. Ya. Oke, CD ataupun DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD ataupun DVD pada PC ataupun juga laptop dan sebagainya. Sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka bagian sampingnya. Nah, ini disebut dengan CD-ROM, ya, bukan ininya. Nah, kalau CD itu adalah yang kemarin yang atas itu, ya. Oke. Selanjutnya ada digitizer. Nah, digitizer ini merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Ini bisa digunakan adalah untuk misalnya tanda tangan ataupun gambar-gambar yang lainnya, desain ataupun menulis dengan tangan ya, tidak dengan kalau ketik keyboard kan menggunakan tombol. Jadi sudah ada angka-angka di situ tinggal memasukkan saja. Tapi kalau diisi di gitar ini adalah kita menuliskan di situ ya.
Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, ada barcode scanner, ada Mas Heri ya tadi atau Mas siapa tadi katanya ada yang biasanya muncul di pengiriman itu Mas ya. Ini namanya barcode scanner atau barcode reader, adalah alat yang berbentuk seperti gagang dan berisi laser ini ya, berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode. Barcode itu yang biasa terdapat pada suatu barang gitu ya, dengan kode tertentu. Nah, kemudian dia akan dimasukkan misalnya ke sebuah komputer nih, akan diberi identitas misalnya harganya berapa gitu. Oh, barcode misalnya barcode strip berapa? Oh, ini namanya misalnya adalah sampo. Nah, terus kemudian dia oh, sampo ini harganya berapa? Kayak itu dengan barcode. Ini adalah barcode scannernya ya. Nah, merupakan suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka ya, menggunakan barcode scanner ini. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasikan produk yang dijual sehingga mudah proses jual belinya. Ini namanya barcode scanner. Selanjutnya ada Lake Pen. Nah, ini Lake Pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer yang bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel. Nah, ini hampir mirip tadi kayak digitizer ya, cuman kalau ini bisa tersambungkan ke ya sama, fungsinya sama, ada ininya, ada kabel dan sebagainya, ataupun juga dengan cara Bluetooth atau WiFi penyambungannya, koneksinya. Nah, kemudian scanner. Scanner sudah sering juga kalian mungkin gunakan otomatis di kantor-kantor administrasi. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog dari kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat kita ingin memindahkan data yang berbentuk head file pada kertas menjadi bentuk soft file ya, di dalam komputer yang hasilnya berupa gambar ataupun file PDF. Nah, bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Nah, ini. Kemudian ada lagi namanya trackball. Nah, tadi bentuknya seperti ini. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse, hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengahnya yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat penunjuk pada sebuah komputer. Nah, ini namanya trackball. Nah, selanjutnya adalah tadi mikrofon. Nah, oh ini teman-teman ini sering karaoke sudah hafal, sering adzan di masjid juga sudah hafal ya. Nah, mikrofon merupakan perangkat keras yang mengubah suara analog. Suara saya ini kemudian ditangkap di sini menjadi getaran listrik dan diolah menjadi nanti kalau sudah komputer itu diolah menjadi suara digital. Nah, ini jadi suara analog ini dalam sini dia menggerakkan sebuah membran. Membran itu bisa menghasilkan arus listrik atau tekanan listrik, kemudian disalurkan melalui kabel ini, nanti akan dikuatkan dalam sebuah penguat, mulai penguat mic, mulai penguat amplifier. Kalau nanti masuk di komputer akan dirubah menjadi analog to digital, ya, ADC, ATD. Ya, jadi kemudian dirubah menjadi suara digital yang bisa tersimpan dalam sebuah komputer. Nah, oke. Kemudian ada webcam. Webcam itu sama, hampir sama fungsinya, dia termasuk dalam kategori sensor. Jadi webcam kamera digital adalah yang bisa digunakan adalah untuk menangkap gambar, entah itu gambar yang video ya, dan nanti bisa diakses melalui WB ya, W ini ya. Kemudian program instant messaging yang lainnya, ataupun juga bisa menggunakan kayak gini, kita digunakan adalah untuk video melalui Zoom kayak gini ya, jadi menggunakan webcam ya, masukkan hasil data rekaman dalam bentuk dalam format digital seperti bisa ditampilkan dalam komputer. Oke, nah itu adalah bagian-bagian namanya disebut dengan device dari komputer dari sisi inputnya. Oke, mungkin ada teman yang lain bisa menambahkan dari sisi input ya, apa saja yang mungkin saya belum tertampilkan di sini tadi, mungkin pernah melihat device apa lagi ya.
Banyak kan macamnya device yang bisa terhubung dari komputer itu berdasarkan kebutuhan pengguna masing-masing. Kalau ini tadi adalah penggunaan secara umum. Tentunya dalam penggunaan di bidang teknik juga macamnya banyak, ya. Macamnya juga banyak tadi, inputannya itu juga banyak lagi, ya. Oke, apa coba bisa? Ada perangkat lain mungkin? Ada yang bisa menambahkan mungkin dari teman-teman bisa? Coba bisa di-share ataupun didiskusikan bersama di sini, silakan. Oke, mungkin Mas ini siapa? Mas Edi. Ada pernah melihat ini di rumahnya, kelihatannya rumahnya ini ya, di rumahnya Patrick ya ini Mas. Pos Pongpop ini. Di kampus, Pak. Di kampus. Ya, saya kira rumahnya Patrick. Oke, ada bisa menambahkan lagi mungkin apa perangkat input? Kalau tidak, saya lanjut lagi ya. Oke, sekarang gini. Setelah ada perangkat input itu ada disebut dengan namanya adalah input controller. Di sini bergerak dari input output controller. Yaitu adalah untuk apa? Untuk menggunakan peripheral itu adalah alat ya. Jadi peripheral sebenarnya alat-alat tadi misalnya komputer dan sebagainya, maka dibutuhkan dua modul yaitu adalah modul hardware yang disebut dengan input output controller yang melakukan interface antar muka ataupun antar muka. Peripheral device ke inti sistem CPU atau memori. Nah, posisinya seperti ini. Gambar input output controller pada sebuah device. Device ini misalnya ini. Nah, ini misalnya adalah tulisan device ini kayak misalnya mouse tadi. Nah, oke, masuk di situ ada input control yang mengatur. Nah, kemudian pada sebuah sistem dan ada sistem pas ini dan kemudian nanti akan dipilah-pilah dan dimasukkan pada sebuah sistem komputer pada prosesnya. Nah, kemudian setelah itu ada juga modul software yang disebut dengan input driver yang menyampaikan sejumlah perintah ke input output controller untuk melakukan sebuah operasi. Ya, contohnya lagi adalah misalnya ini. Yang paling sederhana adalah input mikrofon. Nah, makanya di situ diperlukan sebuah driver atau perangkat lunak yang disebut misalnya adalah apa? Driver dari sound card. Nah, dari driver dari kartu sound. Ya, dari situ dari perangkat sound itu biasanya ada input apa? Mikrofon, yaitu inputnya. Kalau outputnya adalah suara ya, yang mengeluarkan speakernya itu. Ataupun juga touchpad ini. Nah, touchpad kalau misalnya di laptop dan sebagainya maka diperlukan adalah juga disebut dengan drivernya. Harus ada driver supaya bisa menjalankan proses pada sebuah komputer. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.